Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita kembali berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kenapa Jazirah Arabia dipilih sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Pembahasan ini diambil dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam. Juga menggambarkan letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara di sekitarnya. Sebaiknya kita juga harus menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India. Kita mulai menyajikan secara singkat kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam. Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Kemudian menyusul India dan Yunani. Persia adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat, keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara falsafahnya ialah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anak perempuan atau saudaranya, sehingga Yazdasir II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak yang beraneka ragam, sehingga tidak bisa disebutkan di sini. Di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah yang menurut Imam Shahrustani didasarkan pada filsafat lain yang menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan manusia sebagai serikat, seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum penggemar hawa nafsu. Sementara itu, Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di pihak lain. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan pertualangan naib demi mengembangkan agama Kristen dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Negara ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kebejatan moral, dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri akibat dari melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Seperti halnya Yunani, negeri ini tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberinya manfaat. Demikian pula India, sebagaimana dikatakan Ustadz Abul Hasan An-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama, akhlak ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu, harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, keguncangan, dan kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa adanya nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Halnya peradaban berikut, segala implikasi dan penampilannya tidak lain hanyalah merupakan sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana dan instrumen itu tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai yang benar, peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Akan tetapi, jika pemegangnya memiliki pemikiran yang benar yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, seluruh nilai peradaban dan kebudayaan akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan
yang bahagia penuh dengan rahmat di segala bidang. Sementara itu, Jazirah Arabia dan bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban Persia yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan, filsafat keserbabolehan, dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer Romawi yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Mereka tidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika Yunani yang menjerat mereka menjadi bangsa mitos dan khurafat. Karakteristik mereka seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan kesucian. Hanya saja mereka tidak memiliki pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu karena mereka hidup dalam kegelapan, kebodohan dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya, mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Selanjutnya, mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan, dan membangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Suatu sifat apabila dinisbatkan kepada kondisi umat-umat lain pada waktu itu lebih banyak menunjukkan kepada iktizar daripada kecaman, celaan dan hinaan kepada mereka. Ini dikarenakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan terbesar dengan bimbingan sorot peradaban, pengetahuan dan kebudayaan. Mereka terjerembab dalam kubang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan dan pemikiran. Di samping itu, Jazirah Arab secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Bila diperhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh Ustadz Muhammad Mubarak, akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban Barat yang materialistis telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan di ujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, Cina dan sekitarnya. Jika telah diketahui kondisi bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain di sekitarnya, dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah yang telah berkenan menentukan Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerasulannya, dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai generasi perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia menuju agama Islam yang memerintahkan seluruh manusia di dunia agar menyembah Allah SWT. Jadi, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang karena memiliki agama batil dan peradaban palsu, mereka sulit diluruskan dan diharapkan karena kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka lakukan dan anggapan mereka sebagai sesuatu yang benar. Sementara itu, orang-orang yang masih hidup di masa pencarian, mereka tak akan mengingkari kebodohan dan tidak akan membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tidak dimilikinya. Dengan demikian, mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan. Kami tegaskan, bukan hanya ini yang menjadi sebab utamanya. Analisis seperti ini akan berlaku bagi orang-orang yang kemampuannya terbatas dan orang-orang yang memiliki potensi. Analisis seperti tersebut di atas membedakan antara yang mudah dan yang sulit, kemudian diutamakan yang pertama dan dihindari yang kedua karena ingin menuju jalan kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jika Allah menghendaki terbitnya dakwah Islam dari suatu tempat seperti Persia dan Romawi atau India, niscaya untuk keberhasilan dakwah ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan berbagai prasarana di negeri tersebut, sebagaimana Dia mempersiapkan Jazirah Arabia. Allah tidak akan pernah kesulitan untuk melakukannya, karena Dia pencipta segala sesuatu, pencipta segala sarana termasuk sebab. Akan tetapi, hikmah pilihan ini sama dengan hikmah dijadikannya Rasulullah seorang ummi, tidak bisa menulis dengan tangan kanannya menurut istilah Allah, dan tidak pula bisa membaca, agar manusia tidak ragu terhadap kenabiannya, agar mereka tidak memiliki banyak sebab keraguan terhadap kebenaran dakwahnya. Adalah termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah jika lingkungan tempat diutusnya Rasulullah dijadikan sebagai lingkungan yang unik bila dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di sekitarnya, yang tidak terjangkau sama sekali oleh peradaban-peradaban tetangganya. Demikian pula sistem pemikirannya tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat yang membingungkan yang ada di sekitarnya. Dikhawatirkan akan timbul keraguan di dada manusia apabila mereka melihat Nabi Muhammad SAW itu seorang terpelajar dan pandai bergaul dengan kitab-kitab sejarah umat terdahulu dan semua peradaban-peradaban negara di sekitarnya. Dikhawatirkan pula akan timbul keraguan di dada manusia manakala mereka melihat munculnya dakwah Islamiyah di antara dua umat yang memiliki peradaban, budaya dan sejarah seperti negara Persia, Yunani atau Romawi. Hal ini karena orang-orang yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban unik dan perundang-undangan yang sempurna. Selain itu, ada pula hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang-orang yang mencari hikmahnya. Hikmah tersebut sebagai berikut. Sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman dan rumah pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Allah juga telah menjadikan dakwah bapa para Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah tersebut. Semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan jika lembah yang diberkati ini juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam yang notabene adalah milah Ibrahim dan menjadi tempat diutusnya dan lahirnya para pemungkas para nabi. Bagaimana tidak mungkin, sedangkan dia termasuk keturunan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, secara geografis, Jazirah Arabia sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah seperti ini, karena jazirah ini terletak sangat strategis. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah agama Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya berjalan dengan gampang dan lancar. Bila kita perhatikan kembali sejarah dakwah Islam pada permulaan Islam dan pada masa pemerintahan para khalifah yang terpimpin, niscaya kita akan mengakui kebenaran hal ini. Yang ketiga, sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Jika kita kaji karakteristik semua bahasa, lalu kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, niscaya kita akan temukan bahwa bahasa Arab banyak memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Karena itu, sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Demikianlah sahabat, itulah beberapa alasan kenapa Allah jadikan Jazirah Arabia sebagai tempat lahirnya agama Islam. Semoga ini membuka wawasan kita dan menjadikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.